Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu wa aslihu bainahuma ay lil islami ta'alimu wa irsyadatun li bina'il mujtama'i wa islahihi minha wujubu himayatil insani fi damihi wa malihi wa irdihi wa hurriyatihi bil qawli wal fi'l wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin mereka berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Yang dimaksudkan dengannya bahwa Islam itu memiliki beberapa metode, beberapa konsep untuk membangun masyarakatnya dan mewujudkan ketertiban umum bersama atau yang dinamakan dengan al-maslahatul 'ammah. Di antara metode atau konsep yang telah diajarkan oleh agama yaitu mengayomi masyarakat secara utuh, mengayomi jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, dan kebebasan untuk berpendapat. Maka itulah yang dinamakan demokrasi. La sultana alaihi li ahadin wala li syai'in illa al-haqq. Fa idza kharaja anhu وانتهك حرمته بالاعتداء على الآخرين فقد رفع أو الحصانة عن نفسه. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. Tentu tidak boleh atau tidak ada yang mengekang seseorang kecuali mereka semua harus taat dengan undang-undang yang benar. Inilah yang mengatur kehidupan mereka. Dan apabila seseorang keluar tidak mentaati rambu-rambu, tidak mentaati undang-undang yang benar, lalu ia mencederai suatu kehormatan karena melakukan pelanggaran, karena menerjang rambu-rambu yang telah ditentukan. Maka tentunya hal itu mengganggu kepada pihak yang lain serta merugikan kepada pihak yang lain. Dalam waktu yang sama ketika rambu-rambu itu diterjang, maka hilanglah dari dirinya al-hasanah. Tidak lagi dia diayomi karena dia sudah melanggar aturan, melanggar undang-undang, maka dia harus mendapatkan sanksi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam itu tidak boleh dikekang. Kecuali anak cucu Adam itu harus dimuliakan dengan memiliki
kehidupan yang menjunjung tinggi undang-undang, dasar-dasar al-haq, rambu-rambu, itu merupakan suatu kemuliaan. Itulah yang dimaksud dengan walaqad karramna bani Adam. Tidak boleh mendekang, merintangi kepada anak cucu manusia. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam dimuliakan karena mereka harus patuh dengan dasar-dasar yang benar, undang-undang yang benar, rambu-rambu yang benar. Wa qala mukhatiban nabiyyul karim lasta 'alaihim bimusaitir. وقال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak cucu Adam? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arti memuliakan anak cucu Adam. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'ala alladziina yadhlimuuna an-naasa wa yabghuuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya jalan untuk menyatakan kesalahan dan perbuatan dosa hanya ada pada orang-orang yang zalim kepada manusia, dan mereka melebihi batas di muka bumi tanpa kebenaran. Mereka itulah yang harus diberi sanksi, diberi tindakan, karena mereka melakukan perbuatan dosa, dan mereka melakukan perbuatan zalim, merugikan kepada manusia yang lain, serta mereka melampaui batas di muka bumi tanpa kebenaran. Itu arti manusia hidup tidak dalam keadaan tergenggam. Manusia harus diatur sesuai dengan undang-undang yang benar. Ketika manusia sudah melanggar rambu-rambu, merugikan pihak yang lain, mencederai suatu kehormatan, maka hilanglah dari dirinya al-hasanah atau pengayoman. Ketika itu manusia harus diberi sanksi karena melakukan perbuatan yang merugikan kepada pihak yang lain atau melakukan perbuatan dosa. Wa minha at-ta'atufu wat-takafulu bima ya'udu 'ala al-jami'i bil khairi was-salah. Wa idza ma hadatha khisamun wa qitalun baina fi'atayn minal mu'minin fa 'alal mu'minina al-akharin an yatalafu dzalik wa yuslihu 'ala asasil haqqi wal 'adli harsan 'ala wahdatil jama'ati wa jami'is syaml. Di antara konsep, metode yang diberikan oleh Islam untuk membangun
masyarakatnya, serta untuk mewujudkan ketertiban secara umum. Itu berupa toleransi dan berbagi perbuatan kasih dan sayang untuk seluruh lapisan masyarakat demi kepentingan bersama. Dan apabila terjadi suatu perselisihan atau pertikaian di antara kedua kelompok dari orang-orang beriman, maka supaya pihak yang lain melakukan pendekatan dan berusaha mendamaikan supaya mereka pulih, supaya mereka tidak bercerai-berai. Lalu keadilan dan kebenaran itu ditegakkan agar supaya bisa dirasakan oleh semua. Tidak ada yang dirugikan. La darara wa la dirara fil Islam. Wa fil hadis ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu zatil bain. Dalam hadis disebutkan, tidakkah aku memberitahukan kepadamu tentang amal perbuatan yang lebih afdal, amal perbuatan yang lebih utama, lebih besar pahala yang diberikan dari berpuasa, sholat, dan bersedekah. Para sahabat mengucapkan benar, wahai Rasulullah. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendamaikan kedua kelompok yang bertikai. Itu merupakan amal perbuatan yang lebih afdal dari berpuasa, dari sholat, dan dari bersedekah. Dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang besar.